Dama, minasan no Nigonen Sensei, Jose desu. Hai, hari ini agak sedikit berbeda ya. Saya dapat request dari anak-anak dan juga dari bosnya Sensei bahwa dia itu meminta kepada Sensei untuk mencari tahu ya alasan kenapa sih banyak banget yang ketika interview padahal udah punya sertifikat JLPT 3, N2 tapi mereka masih belum lulus ya teman-teman ya. Nah, Sensei pun juga bukan berarti punya pengalaman yang benar-benar. Cuma ini berdasarkan analisis Sensei doang. Jadi kalau misalkan ada yang mengalami kendala yang sama atau ada yang rencana pengen interview, mungkin bisa nonton dulu video ini, jadi bisa membantu kalian semoga bisa lulus dalam interview nanti ya. Baik, masalah pertama itu adalah masalah Nihongo ya guys, Nihongo. Kenapa? Karena ketika kalian interview, pasti yang pertama ditanyakan adalah sebelum interview bahkan ya kan pasti ditanya sudah punya sertifikat JLPT N berapa ya. Semakin tinggi ya, semakin membantu kalian. Tapi tentu yang mereka juga akan konfirmasi mengenai kemampuan bahasa Jepang kalian dalam kaiwa ya. Nah, yang fatalnya adalah misalkan kita diberikan penjelasan nih, kadang kan ada orang Jepang ya kalau mereka menjelaskan ngomongnya tuh cepet banget dan kita itu nggak paham. Nah, udah nggak paham tapi kita tetap menjawab hai wakarimashita, kore wa mau auto desu ya. Jadi kalau misalkan ternyata kalian bilang hai tapi pada faktanya kalian nggak mengerti, nantinya pasti kalian menyesal. Kenapa? Pas sudah masuk kerja bilangnya kok berbeda dengan perjanjiannya, atau mungkin ya teman-teman ya, di akhir-akhir kalian malah tanya ya, kan biasa dikasih waktu nih, silahkan bertanya, kalian menanyakan hal yang sudah pernah dijelaskan, sore mau auto desu ya, berarti kalian dianggap hanya sembarangan doang, hanya bilang hai doang, itu nggak boleh ya. Solusinya adalah jujur ya, lebih bagus kayak ngomong pakai bahasa Jepang lebih lancar, bilangnya "Skoshi hayakatta node mou skoshi yukkuri hanashite itadakimasen ka?" no hoga lebih bagus ya. Kenapa? Kalian menyadari kemampuan kalian dan kalian juga meminta tolong dengan menggunakan bahasa Jepang yang formal dan rapi. Nah, dengan melakukan hal tersebut ya, perusahaan mungkin nggak akan jengkel ya. Mereka mungkin jengkel ketika kalian tuh bilang hai doang tapi nggak mengerti. Tapi kalau kalian bilang penjelasan terlalu cepat, kan perusahaan jadi mengerti, oh iya ya gue ngomongnya kecepatan, ya udah gue coba ngomongnya lebih dipendekin lagi, lebih dipelan lagi kan buat kalian ya. Makanya paling utama itu adalah jujur ya teman-teman ya, harus jujur. Yang kedua teman-teman yang saya tambahkan di sini, ini sebenarnya masalah sikap aja sih ya, masalah sikap ya. Jadi ketika diberikan penjelasan ya, kita kan tuh mungkin karena budaya kita orang Indonesia ya, kita tuh kan rata-rata diem ya, nggak ngejawab gitu kayak ya. Tapi kita tuh harus memberikan namanya itu kayak semacam konfirmasi ya, hai, wakarimashita gitu. Jadi tolong memberikan apa ya namanya, konfirmasi gitu, apakah kita benar-benar mendengar atau enggak. Karena kadang-kadang mereka tuh menunggu respon kita, kok dia nggak bilang hai sih, kok dia nggak bilang iya sih. Kan nggak tahu loh apakah kalian tuh benar-benar fokus mendengar pembicaraannya atau enggak. Oke, tuh satu ya. Hai, yang kedua teman-teman ya, alasan kalian berhenti teman-teman ya. Misalkan kalian bilang adalah kiryo ga takai kara yameru ryu ya. Artinya adalah kalian mungkin berharap bahwa perusahaan berikutnya itu gajinya gede. Nah, berarti kalian menyalahkan mengenai perusahaan kalian saat ini bahwa saya kerja di sini gajinya kecil, maka saya pengen pindah. Nah, ketika interview itu memberikan dua efek teman-teman. Yang satu mungkin, oh iya gue mengerti ya gajinya rendah ya, yaudah lo ke tempat gue aja aman, itu mungkin satu. Yang kedua adalah mereka mengasumsikan bahwa kalian itu tipe yang merendahkan atau ya tidak memberikan penilaian baik terhadap perusahaan sebelumnya. Yang mana mereka jadinya cemas. Nanti kalau ke tempat gua, mereka baru datang langsung berhenti. Gitu loh teman-teman ya. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Nah, saran dari Sensei adalah solusinya itu adalah kita sampaikan mokugyo kita teman-teman. Jadi kalau tanya alasan berhenti, kalian jangan bilang alasannya itu karena perusahaannya jelek dan lainnya ya. Boleh ngomong, tapi tolong pintar-pintar dalam berbicara. Maksudnya bagaimana ya. Nah, yang paling penting itu adalah mokugyo teman-teman ya. Bilang aja, saya sebenarnya ada rencana ingin membangun rumah. Cuma kalau saya bekerja di sini selama 1 tahun, saya merasa saya tidak bisa menyanggupi untuk menutupi ya kekurangan tersebut. Oleh karena itu saya berpikir untuk pindah perusahaan. Mantep tuh ya. Kan kesannya kalian punya target ya. Apalagi mereka pasti bakal tanya, nah, kalian pengen lanjut gak ke Tokyo no Nigo? Atau misalkan kalian punya rencana pengen kerja berapa lama? Nah, di sana kalian bisa improvisasi. Oh ya, saya punya target kalau misalkan saya bisa bekerja di perusahaan Anda, saya pengen dapat TG2 juga. Saya bermaksud tuh bekerja dalam jangka panjang karena saya pengen kumpulin modal untuk buka usaha di Indonesia. Gitu teman-teman ya. Nah, kalian nanti ketika interview bisa pakai bahasa Jepang yang gampang gitu. Nggak perlu yang susah-susah banget ya. Intinya adalah menyampaikan mokugyo kalian ya. Tujuan kalian apa? Contohnya ya, watashi wa Nihon de 5 nenkan gurai hatarakou to omotte imasu. Ya.
ini kara 3年間は家を建てたくて、いっぱい残業したいです。Ya, いっぱい残業すると家族にも送金できる。私も家建てられます。Kayak gitu misalnya teman-teman ya, pakai aja bahasa Jepang yang mudah ya. Terus kan kalian tadi saya juga sempat ngomong ya, kalian bisa menyangkut pautkan ya. Oleh karena itu, kalau misalkan ada lembur, saya pengen lembur sebanyak-banyaknya. Tentu setelah menilai kemampuan saya bekerja. Nah, pasti perusahaan tuh langsung mengasumsikan bahwa kalian tuh tipenya punya target, punya usaha, dan rajin gitu loh ya. Sip ya, itu nomor kedua ya. Yang ketiga adalah menanyakan hal yang apa? Sudah diberitahu ya, ini berhubungan dengan nomor 1 ya. Jadi kalian tuh bilangnya, hai wakarimashita, tapi kalian tuh tidak mendengar atau tidak menyimak dengan baik. Itu 1. Kedua, sebelum kalian interview, pasti kan diberikan penjelasan lebih dulu dong kepada kalian kan ya. Misalkan mengenai gaji, tempat tinggal, ada orang Indonesia atau enggak, terus kerjanya di mana, pasti kan diberitahu teman-teman ya. Cuma ketika kalian diberikan sesi waktu untuk bertanya, kalian selalu bertanya hal yang sudah kalian tahu. Nah, buat orang Jepang ya, ini ada 2 hal teman-teman ya. Kalian tuh mau konfirmasi, mungkin maksudnya ya teman-teman ya. Mungkin kalian pengen konfirmasi, tapi konfirmasi caranya salah teman-teman ya. Saya ajarin, caranya adalah dimulai dengan kotoba kakunin desu kido. Ya, artinya apa? Saya ingin konfirmasi gitu loh. Beda teman-teman, kalau misalkan saya sudah memberikan kalian nih kayak semacam lokernya ya. Habis itu kalian ikut interview. Kalian tanya gajinya berapa? Logika teman-teman ya, kalau kalian jadi bos. Berarti kalian nggak baca dokumennya dong. Ya kan ya, udah dikasih dokumen, udah dikasih tau gajinya berapa, kalian tanya hal yang sama. Buat apa? Ya kan, buat apa kan ya? Makanya kalian bilangnya ini, kakunin desu kido. Ya, misalkan, saya lihat di lokernya, zangyo jikan ga tsuki, 30 jikan, kore wa hontou desu ka? Lebih bagus teman-teman. Kenapa? Karena kan kalian mengonfirmasi yang berarti menjadi bukti bahwa kalian sudah membaca dokumennya. Beda kan teman-teman feelingnya ya? Misalkan kalian tanya hal yang sudah diketahui. Ya buat apa? Berarti kan kalian nggak baca dokumen, perusahaan pun juga pasti kecewa. Apalagi ketika perusahaan itu sudah memberitahu ulang di awal. Oke? Mengenai misalkan berapa waktu yang ditempuh untuk bisa sampai ke tempat kerja, kerjanya seperti apa. Terus kalian tanya lagi, shigoto nayo nan desu ka? Langsung mereka pasti anggapnya kalian itu tidak menyimak. Atau misalkan kalian itu bahasa Jepangnya kurang. Nah itu jadi poin minus ya. Oke, sebenarnya masih banyak lagi alasan-alasan kenapa kita bisa nggak lulus dalam interview meskipun sudah punya sertifikat teman-teman ya. Cuma menurut saya ketiga hal ini yang paling utama ya, yang mana kita harus benahi dan perbaiki lagi ya. Dan saya harap sih semoga dengan kalian menonton video ini ya, kalian juga bisa menonton video pembelajaran bahasa Jepang Johan Sensei karena saya udah bikin videonya segampang dan serangkum mungkin. Kalian coba pelajari ya, pakai kotoba yang 4, yang 3 juga nggak apa-apa, pakai yang gampang, yang penting dalam komunikasi yang paling utama itu adalah tersampaikan ya, bukan masalah kalian pakai bahasa Jepang yang susah, bukan, yang penting tersampaikan niat kalian dan kalian memahami apa yang dikatakan lawan bicara. Oke? Baik, kalau gitu saya doakan semoga kita semua bisa lulus ya, semoga kita bisa bekerja di perusahaan impian kita ya. Bye-bye!